Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bung Karno, musuh dalam selimut. Tidak ada lawan paling berbahaya melainkan orang terdekat. Demikian juga bagi NU. Harusnya NU waspada terhadap siapa saja yang tiba-tiba mendekatinya, bahkan mengaku saudaranya. Sejarah mencatat, tidak ada satu orang pun kaum Ba'alwi atau habaib imigran Yaman yang terlibat dalam pendirian NU. Maklumlah, di tahun 1926, mereka masih menikmati menjadi jongos kolonial. Bahkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pun mereka tidak mendukungnya. Malah 2 bulan kemudian mendirikan organisasi eksklusif dan rasis bernama Robitoh Alawiyah yang katanya untuk mencatat nasab keluarga mereka demi meneguhkan dirinya sebagai keturunan Nabi di Nusantara. Walaupun nyatanya di Yaman organisasi ini tidak ada, karena jelas nasab mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga keturunan Nabi di Yaman. Sejak awal kedatangan mereka hingga beberapa penguasa Yaman berikutnya, nasab mereka laksana fata morgana di padang pasir, ibarat menganyam ilusi di cakrawala dan mimpi basah di siang bolong, demi tujuan utamanya yaitu motivasi, materi, dan fasilitas mewah dari kolonial yang membuat kaum imigran ini ngeyel, ngotot by design. Mereka memang didatangkan demi kepentingan penjajahan itu sendiri. Ngaku cucu Nabi kok malah jadi jongos penjajah kafir harbi dan ikut menindas pribumi yang mayoritas umatnya Nabi. Dalam tradisi Islam berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, NU relatif memiliki doktrin yang lebih kental dalam penghormatan kepada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai manhaj yang paling banyak dianut maka harus ditaklukkan. Caranya, doktrin yang kuat itu harus ditunggangi, karena segala faham yang tidak mampu bersimbiosis dengan nilai dan tradisi Nusantara tidak laku dan sulit berkembang. Contohnya faham Wahabisme, karena sifatnya yang kaku, puritan, dan tekstual sehingga resistensi penolakannya sangat kuat. Maka supaya laku, caranya adalah susufi NU. Strateginya, yang pertama, NU pewaris ajaran Wali Songo, maka akui Wali Songo sebagai keluarga dan berleluhur dari Ba'alwi Yaman pula. Baca kitab nasab Ba'alwi Samsuddohiroh dalam tahqiq Ya Ushahab versi Van den Broek, orientalis Belanda. Yang kedua, bangun hubungan kekerabatan pernikahan dengan keluarga Wali Songo. Tentu saja karena mereka penganut patriarki, supremasi garis nasab laki-laki, dan metode rasis, maka nikahi putri-putri ulama Nusantara. Agar generasi berikutnya sudah menjadi peranakan Ba'alwi, ke depan ras campuran ini diharapkan akan lebih tunduk ke ideologi Ba'alwi dan bekerja demi kepentingan ras mereka. Yang ketiga, rampuklah sejarahnya dengan mengarang rangkaian sejarah palsu. Contohnya klaim Ba'alwi yang merestui pendirian NU, yang menjadi pelopor kemerdekaan, pencipta lambang negara burung Garuda, pencetus bendera merah putih, pentakwil hari proklamasi, dan serangkaian dongeng sampah lainnya yang jauh dari kebenaran. Cara ini efektif karena NU menganut semboyan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Yang keempat, kuasailah
gerakan keruhanian utama dari NU, yaitu Thariqah. Dahulu jejak sejarah jelas Mufti Batavia Jongos Belanda Usman bin Yahya terbukti berfatwa memberi stempel sesat kepada gerakan Thariqah. Namun kini mereka membajak Jatmi dan membegalnya dengan Jatman. Keduanya, Jamaiyah Ahli Thariqahnya NU, tidak cukup itu, mereka lalu mengangkangi banyak thariqah yang telah masyhur muktabaroh level dunia dengan membuat thariqah baru bernama Alawiyah, seolah mereka pewaris utama dari Sayyidina Ali, di mana mursyidnya yang tidak jelas jejaknya di dalam gerakan sufi dunia adalah Al-Faqih Muqaddam Ba'alwi yang didongengkan melebihi Nabi mampu mi'raj 70 kali ke langit. Sejarah thariqah telah dirubah, dibajak, dan dibelokkan. Yang keenam, yang terakhir, dalam upaya menghabisi NU dari dalam, yaitu masukkan sebagian mungkin oknum Ba'alwi ke dalam tubuh kepengurusan NU. Dengan teknik ini seolah mereka membuat dua lapak dagangan, di mana oknum yang garis keras diwadahi melalui FPI, organisasi terlarang yang terindikasi pro khilafah dan teroris. Sedangkan yang lain bermain perang dengan wajah moderat, mereka bermanis muka menyusup dan merangkul melalui kiai-kiai NU yang bermental inlander, kiai yang mudah dirayu dan dilumpuhkan nalarnya. Segera memberi mereka ruang dan posisi, hingga pada akhirnya situasi rumah besar NU tidak akan sama lagi. Seperti rumah yang dulunya damai telah disatroni penyamun bertopeng polisi. Kemudian terjadi saling sandera kepentingan dan adu domba di internal. Semua panggung dan narasi keagamaan direbut mereka. Bisa jadi kepengurusan di posisi paling strategis BPN pun akan diambil alih mereka. Bila ini terjadi, maka sisa-sisa residu kolonial tersebut akan mampu bertransformasi menjadi bom nuklir yang mengancam Nusantara tercinta kita. NU Benteng Nusantara. Ketika proyek Zionis dengan segala proksinya mampu meluluh lantakkan banyak negeri, dan hampir saja Indonesia pun pada dekade silam mengalami nasib serupa. Namun dengan kokohnya berbagai ormas yang cinta NKRI terutama NU, maka hingga detik ini Indonesia masih baik-baik saja, bahkan mampu berpacu di dalam kemajuan. Misalnya kini masuk di dalam negara ekonomi terkuat dunia, kelompok G20, dan mampu membangun infrastruktur yang masif di seluruh pelosok negeri. Bandingkan dengan para negara korban proksi Zionis yang hancur lebur, serta pastinya mampu menata sumber daya alamnya yang dulu banyak dikuasai asing, kini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui renegosiasi dan hilirisasi. NU adalah benteng Indonesia karena bersama NU 4 pilar kebangsaan didukung dan ditancapkan dalam sanubari umatnya hingga sampai diplesetkan PBNU adalah singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 1945, atau dapat dijabarkan NU teguh kepada NKRI harga mati yang berlandaskan ideologi Pancasila dengan implementasi melalui konstitusi UUD 1945 serta komitmen kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, beranikah para oknum Ba'alwi yang katanya moderat untuk bersikap sama, yaitu berkomitmen dengan harga mati yang sama bagi NKRI, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya adalah omong kosong. Mengapa? Karena syarat utama agar mampu berkomitmen dengan 4 pilar kebangsaan di atas haruslah dengan kemanusiaan,
keadilan, dan kesetaraan. Dengan sistem rasisme dan segregasi kelas warisan penjajah, maukah mereka mengakui bahwa rasnya setara dengan seluruh etnik di Nusantara? Jawabannya, pastilah kami ini berbeda. Ras kami lebih mulia karena membawa darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hanyalah palsu dan tipu-tipu belaka. Narasinya memang harus tegas karena menghadapi manusia yang penuh topeng dan tidak tahu diri, dibutuhkan sikap jelas dan lantang. Sebelum mereka mampu menunjukkan hasil isbat nasab dari nakobah, mencatat nasab Nabi dari negara asal leluhurnya, dan berani tes DNA untuk dikomparasi dengan keluarga ahli bait di seluruh dunia, maka selama itu pula seluruh manusia layak meragukan dan menolak klaim kosong mereka. Pak Alwi adalah rayap. Ibarat bangunan NU adalah benteng bagi Nusantara. Selama benteng itu kokoh, maka terjangan musuh dari manapun akan menemui kegagalan. Namun apabila benteng itu telah digerogoti rayap yang mengikis pondasi dan elemen-elemen bangunannya, niscaya lama-lama kelamaan benteng itu akan rapuh dan mudah runtuh hanya dengan serangan yang ringan dari luar. Rekomendasi penulis. Yang pertama, pumpung rayap itu belum merajalela dan melemahkan sendi-sendi dari NU itu sendiri. Segera NU melakukan studi komprehensif bersifat keilmuan terkait kaidah pernasaban keturunan Nabi. Adalah ironi dan inkonsistensi apabila sudah menggaungkan fikih peradaban tapi malah menolak kaidah keilmuan di dalam menjaga kesucian nasab nabinya. Yang kedua, nonaktifkan dulu oknum-oknum Pak Alwi yang menjadi pengurus di tubuh NU dari seluruh tingkatan agar tidak bias dan tersandera kepentingan, mengingat objek yang akan dikaji adalah klaim nasab mereka sebagai cucu Nabi. Yang ketiga, setelah kajian lengkap dan tuntas, buatlah risalah dan keputusan yang jelas agar umat tercerahkan dan tidak terulang kembali menjadi korban perbudakan spiritual dengan modus kapitalisasi nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, semaksimal mungkin rangkul dan libatkan negara karena ini menyangkut stabilitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Apalagi nantinya diperlukan dukungan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam yang mana terdapat nakobah internasional pencatat nasab Nabi di masing-masing negara tersebut. Yang kelima, berdayakan kampus dan lembaga penelitian agar kajian ini masuk di dalam ranah yang bermartabat dan akuntabel. Dengan dikaji secara ilmiah dan formal, maka sulit untuk dibulukkan narasi sesat atau framing jahat dan oleh oknum-oknum picik yang biadab. Karena untuk mengakhiri kebiadaban memang harus dengan cara beradab dan mematahkan modus jahiliyah mutlak, harus mengembalikan kepada logika akal sehat. NU adalah ormas Islam terbesar di dunia. Wajar bila menjadi representasi dari wajah Islam itu sendiri. Adalah naif bila menolak kajian ilmiah dan problem solving yang beradab. Demikian yang bisa penulis sampaikan melalui tulisan yang lugas ini sebagai wujud keresahan dari mayoritas warga NU, umat Islam dan kaum beragama yang menghendaki kedamaian di bumi Nusantara ini. Semoga mampu ditelaah dengan positif oleh para pemangku kebijakan baik di level ormas maupun pemerintah. Apa kekurangan kita? Kekurangan kita adalah kurangnya percaya diri sebagai suatu bangsa sehingga kita menjadi penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lain. Bung Karno. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.